Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi hari ini di pertemuan pertama kita pada mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Perkenalkan, saya Andri, SPMSI, yang akan masuk pada pertemuan pertama, dan saya sampaikan bahwasanya mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian akan diampu oleh 3 orang dosen. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Rizwani, SPMSI. Yang kedua saya sendiri, Andri, SPMSI. Dan selanjutnya Ibu Meisiska Puspitasari, SPMSI. Pada pertemuan pertama kali ini, sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan kepada adik-adik sekalian, kita terlebih dahulu akan mempelajari tentang bagaimana sejarah dari kegiatan penyuluhan pertanian yang ada di Indonesia. Oke, baiklah. Sejarah mengenai penyuluhan pertanian di Indonesia tentunya tidak terlepas dari suatu momen di mana didirikannya Kebun Raya Bogor yang saat ini masih sama-sama bisa kita lihat, di mana didirikannya Kebun Raya Bogor itu awalnya merupakan tempat mendemonstrasikan untuk cara mengusahakan atau membudidayakan beberapa jenis tanaman saja. Namun seiring waktu yang berjalan, tanaman-tanaman yang dihasilkan itu berkembang, dan Kebun Raya Bogor yang saat ini juga masih menjadi sejenis kebun percontohan bagi tanaman-tanaman tertentu. Dari 1871, rentang waktu yang cukup lama, 30 tahunan, di tahun 1905 mulailah adanya kegiatan penyuluhan di Departemen Pertanian. Namun kegiatan penyuluhan ini tidak langsung diberikan kepada petani, tapi melalui perantara, yaitu Pangreh Praja, yang berarti perintah yang diberikan kepada petani itu belum merupakan sebuah penyuluhan dalam arti sebenarnya yang seperti saat ini. Tahun 1942 sampai dengan 1945 ini terjadi masa penjajahan Jepang, yang sebenarnya tidak ada sama sekali kegiatan penyuluhan, karena kegiatan apapun yang dilakukan itu oleh pemerintahan Jepang pada saat itu dilakukan dengan cara paksaan, hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kepentingan dari penjajahan Jepang itu sendiri. Memang produksinya meningkat, tapi penyiksaan dan paksaan ini yang menjadi ketakutan dari masyarakat tani pada saat itu. Kemudian tahun 1959 sampai 1961 ini pada masa setelah kemerdekaan, pemerintah mulai berangsur-angsur membangun. Di antaranya adanya usaha melakukan intensifikasi dengan mendirikan padi sentra, di mana setiap sentra terdiri dari luasan seluas 1.000 hektar. Petani di lingkungan itu mendapat penyuluhan dan kredit. Kredit kemudian dikembalikan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk padi,
Dan di tahun ini juga mulai dikenal adanya metode olive flag. Olive flag itu adalah tetesan minyak yang mulai ditinggalkan, kemudian diperkenalkanlah sistem penyuluhan secara paket, di mana penyuluhan secara paket ini diterapkan pada petani pada luasan 1.000 hektar. Di 1.000 hektar dimiliki oleh beberapa petani, itu dianggap sebagai satu paket produksi. Kemudian pada tahun 1962, Institut Pertanian Bogor yang mulai berkembang mempunyai program yang dikenal dengan demonstrasi massal, DEMAS, dan bimbingan massal atau BIMAS. Pada prinsipnya sama dengan padi sentra, hanya luasannya lebih kecil, yaitu hanya 50 hektar. Dan pengorganisasiannya tidak hanya satu badan, tapi dilakukan oleh banyak badan. Kegiatan penyuluhan mulai dilakukan oleh Dinas Pertanian. Kredit sebagai penunjang untuk kegiatan DEMAS dan BIMAS ini mulai diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia. Kemudian adanya support dari penyedia saprodi, yaitu PN Pertani. Itu peristiwa penting pada tahun 1962. Kemudian pada tahun 1965 dan 66, program BIMAS dan INMAS ini mulai dikenalkan. BIMAS bimbingan massal, INMAS intensifikasi massal. Di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan pendapatan. Di mana pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai badan sampai ke tingkat desa yang dikenal dengan Koperta, yaitu Koperasi Produksi Pertanian. Kemudian tahun 1968 dan 1969, pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu mengalami kesulitan dana, sehingga memaksa untuk mengadakan kerjasama dengan pihak asing yang dikenal dengan istilah BIMAS gotong royong. Kemudian tahun 1970 sampai 1971 diciptakanlah BIMAS yang disempurnakan. Pada program inilah melibatkan satuan wilayah unit desa dalam pelaksanaannya. WILUT inilah yang sekarang masih digunakan oleh dinas-dinas terkait untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang dibagi tanggung jawabnya kepada satu orang penyuluh yang kita kenal dengan istilah satu desa satu penyuluh. Nah, satu desa ini dikenal dengan satu wilayah unit desa, WILUT. Kalau sekarang itu namanya wilayah binaan. Kemudian tahun 1974 didirikannya BLPP, Balai Latihan Pendidikan dan Penyuluhan Pertanian, yang tujuannya dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi penyuluhan dan pertanian untuk lebih menyempurnakan program-program sebelumnya. Kemudian tahun 1976 sampai dengan 1977 dengan bantuan World Bank melalui National Food Crop Extension Program yang dilanjutkan dengan National Agricultural Extension Program, dikenalkanlah sistem LAKU. Apa itu LAKU? Latihan dan kunjungan. Di mana kegiatan penyuluhan dilakukan melalui kelompok dengan latihan untuk PPL petani sebelumnya, dan dilakukan kunjungan ke kelompok tani oleh penyuluh pertanian lapangan. Di mana sebagai base camp penyuluh pertanian lapangan dibentuklah Balai Penyuluhan Pertanian. Tahun 1986 ada surat keputusan bersama. Jadi SKB ini sudah berlaku sejak dahulu, di mana SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pertanian dan Mendagri, Menteri Dalam Negeri,
yang intinya BPP dijadikan sebagai home base PPL yang mempunyai wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian WKBPP, di mana satu WKBPP terdapat 16 WKPP. Apa WKPP? WKPP yaitu wilayah kerja penyuluhan pertanian, di mana satu wilayah kerja penyuluhan pertanian terdiri atas 1 sampai 3 desa. Kemudian tahun 1991, surat keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, intinya BPP tidak lagi sebagai home base PPL, BPP hanya sebagai kantor. Di tiap kecamatan dipilih koordinator penyuluh pertanian lapangan. Kemudian tahun 1996, SKB Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri yang lebih menegaskan pelaksanaan penyuluhan subsektor dan kepala daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyuluhan. Kemudian tahun 1999, dengan adanya otonomi daerah, kegiatan penyuluhan beserta lembaganya tergantung dari kepala daerah masing-masing. Jadi di sini apabila kepala daerahnya support terhadap kegiatan penyuluhan pertanian atau daerahnya termasuk daerah yang memiliki potensial pertanian, tentunya kepala daerahnya support. Tetapi ada beberapa kepala daerah yang daerahnya tidak termasuk ke dalam daerah yang potensial di pertanian, tentunya hal ini sangat merugikan dari kegiatan penyuluhan pertanian itu sendiri. Kemudian tahun 2006, dengan adanya otonomi daerah, kegiatan penyuluhan beserta lembaganya tergantung dari kepala daerahnya masing-masing. Disinilah kita banyak sekali melihat BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di tingkat kabupaten atau tingkat kota, banyak sekali yang bangunannya sudah tua dan tidak dimanfaatkan lagi untuk kegiatan penyuluhan pertanian. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.